4. Menggunakan aplikasi surat elektronik, email. Menggunakan aplikasi surat elektronik, email. Elektronik mail, email, atau surat elektronik adalah sarana untuk mengirimkan surat menggunakan media internet. Perangkat yang digunakan untuk mengirim email bisa menggunakan komputer atau smartphone yang memiliki akses internet. Ada banyak penyedia layanan email yang ada di internet antara lain Gmail, Ymail, Yahoo Mail, Outlook, Mail.com, AOL Mail, DSB. Pada pembahasan kali ini kita ambil contoh menggunakan Gmail untuk mengirim surat elektronik. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan yaitu membuka website google.com kemudian pilih Gmail. Gambar pukul 4.58 tangkapan layar halaman awal Google. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada tampilan seperti pada gambar di bawah ini silahkan pilih login. Gambar pukul 4.59 tangkapan layar halaman awal Gmail. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Atau buka website gmail.com maka akan diarahkan ke halaman login email seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian masukkan akun Gmail kalian terus klik berikutnya. Gambar 4.60 tangkapan layar halaman untuk memasukkan email. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Akan tampil halaman untuk mengisi password seperti pada gambar di bawah ini. Isikan password email kalian kemudian pilih berikutnya untuk proses login. Gambar 4.61 tangkapan layar login password email. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar 4.62 tangkapan layar loading email. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Setelah login berhasil kalian akan langsung diarahkan ke halaman inbox untuk mengetahui data pesan yang masuk. Gambar 4.63 tangkapan layar halaman inbox. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Selanjutnya untuk mengirim email baru silahkan pilih menu Compose. Tulis yang tersedia pada email seperti pada gambar di bawah ini. Gambar 4.64 tangkapan layar membuat email baru. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Saat terbuka form untuk membuat surat elektronik. Silakan isikan email tujuan pada bagian to, kemudian isikan subjek, judul surat serta isi surat yang akan dikirim. Seperti pada gambar 4.65. Setelah mengisi jika ada file yang ingin dilampirkan silahkan pilih Add Files untuk menambahkan file baik dengan cara upload atau mengambil dari Google Drive. Jika sudah selesai semua silahkan pilih Send seperti pada gambar di bawah ini untuk mengirimkan surat atau pesan ke email tujuan. Gambar 4.66 tangkapan layar. Melampirkan file. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar 4.67 tangkapan layar pengiriman email. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Untuk memastikan email sudah terkirim, silakan dipastikan status message send kemudian pilih donate. Seperti pada gambar di samping atau cek di bagian menu send seperti pada gambar 4.69. Gambar 4.65 tangkapan layar pengisian pesan. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar 4.68 tangkapan layar status pengiriman. Sumber, Imam Badrudin, 2022. 5. Menggunakan aplikasi percakapan, chatting, dan media sosial. Dalam percakapan menggunakan internet ada beberapa aplikasi percakapan, chatting, yang sering digunakan oleh masyarakat meliputi WhatsApp, Telegram, Line, Signal dan sebagainya. Berikut contoh langkah penggunaan aplikasi Telegram berbasis web. Buka situs web.telegram.org. Gambar 4.70 tangkapan layar halaman awal Telegram. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada tampilan awal Telegram web, silahkan masukkan nomor telepon kalian yang sudah terdaftar di aplikasi Telegram seperti contoh pada gambar di bawah ini. Setelah memasukkan nomor telepon silahkan pilih Next. Gambar 4.71 tangkapan layar pengisian nomor telepon. Sumber, Imam Badrudin, 2022.
Selanjutnya akan muncul konfirmasi untuk memastikan nomor telepon yang dimasukkan sudah benar apa belum. Bila nomor sudah sesuai silahkan pilih OK. Gambar 4.72 tangkapan layar verifikasi nomor telepon. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Selanjutnya adalah mengisi kode keamanan atau kode verifikasi yang akan dikirim dari aplikasi Telegram. Gambar 4.73 tangkapan layar pengisian kode keamanan. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Setelah berhasil menggunakan login code, selanjutnya akan muncul pop-up pada browser tentang persetujuan untuk menampilkan notifikasi jika ada pesan yang masuk. Kalian bisa pilih allow untuk mengizinkan notifikasi ditampilkan di bagian pojok atau pilih block untuk tidak menampilkan notifikasi pesan. Setelah selesai maka aplikasi Telegram web sudah siap digunakan untuk berbagi pesan. Gambar 4.75 tangkapan layar halaman awal setelah berhasil login. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar 4.76 tangkapan layar pengiriman pesan. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Contoh langkah penggunaan aplikasi WhatsApp berbasis web. Buka situs web. whatsapp.com. Gambar 4.77 tangkapan layar halaman awal WhatsApp web. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Saat halaman WhatsApp web terbuka, langkah selanjutnya silahkan buka aplikasi WhatsApp yang ada di smartphone kalian, pilih menu setting kemudian pilih WhatsApp web. Setelah memilih WhatsApp web, langkah selanjutnya silakan klik tautkan perangkat maka akan muncul tampilan untuk memindai QR code di web browser. Arahkan pindai kode QR ke kotak kode QR yang ada di web. Seperti pada gambar 4.79. Gambar 4.78 tangkapan layar. Menu setting WhatsApp web. Gambar 4.79 tangkapan layar menambah perangkat dan scan QR code. Setelah memilih proses pindai berhasil, maka akan tampil halaman WhatsApp web seperti pada gambar di bawah ini yang menandakan WhatsApp web sudah bisa digunakan. Gambar 4.80 tangkapan layar halaman WhatsApp web setelah berhasil terhubung. Selain aplikasi percakapan, ada aplikasi media sosial yang digunakan untuk berbagi informasi atau mempromosikan produk atau jasa. Gambar 4.81 tangkapan layar halaman YouTube. Gambar 4.82 tangkapan layar halaman Facebook. Gambar 4.83 tangkapan layar halaman Instagram. Gambar 4.84 tangkapan layar halaman Twitter. 6. Menggunakan aplikasi online meeting. Video conference. Untuk penggunaan video conference menggunakan Google Meet bisa langsung pilih menu Meet pada Google seperti gambar di samping ini. Kemudian pilih New Meeting kemudian klik Start an Instant Meeting untuk membuat meeting baru yang langsung aktif seperti pada gambar 4.86. Gambar 4.86 tangkapan layar membuat meeting baru. Gambar 4.87 tangkapan layar halaman Google Meet. Meeting siap digunakan untuk mengundang teman yang lain, bisa dilakukan dengan pilih Add Others atau share link Google Meet yang aktif. Selain menggunakan menu Meet untuk masuk ke Google Meet, kalian bisa juga klik menu New Meeting pada halaman Gmail. Gambar 4.88 tangkapan layar halaman Gmail. Setelah pilih New Meeting, selanjutnya pilih Send Invite atau copy link Google Meet kemudian pilih Join Now untuk memulai meeting. Untuk meeting terjadwal bisa dibuat pada menu Create a Meeting for Later atau Schedule in Google Calendar. Gambar 4.89 tangkapan layar tampilan menu Join Google Meet. Gambar 4.90 tangkapan layar Google Meet. Pada bagian bawah untuk gambar di atas itu ada menu-menu yang digunakan untuk mengatur meeting yang sedang berjalan seperti untuk presentasi, menghidupkan atau mematikan audio, menghidupkan atau mematikan kamera, chatting, rekam dan lain-lain. Video conference menggunakan Zoom. Langkah yang harus dilakukan adalah buka aplikasi Zoom kemudian pilih New Meeting. Lakukan konfigurasi audio yang akan digunakan seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya,
Tinggal menunggu teman yang diundang atau diberi kode untuk bergabung dalam meeting. Gambar 4.91 tangkapan layar. Halaman awal aplikasi Zoom. Gambar 4.92 tangkapan layar. Pilihan untuk join audio. Di bagian bawah terdapat menu yang hampir sama dengan menu yang ada di Google Meet seperti pengaturan audio, pengaturan video melihat jumlah peserta, chatting, presentasi, share screen, dan merekam meeting. Gambar 4.93 tangkapan layar tampilan Zoom. Untuk melakukan komunikasi data menggunakan smartphone, kalian bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah tersedia, seperti menggunakan browser untuk akses web atau saring file. Chatting menggunakan WhatsApp, TikTok, Snack Video, Telegram, Messenger, Hangouts dan aplikasi chatting yang lain. Mengirim email atau surat elektronik menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Chime, Skype dan aplikasi video conference yang lainnya menggunakan aplikasi VoIP untuk komunikasi suara seperti Zoiper, Telegram dan sebagainya. 7. Latihan pengetahuan. A. Di dalam lab komputer yang terhubung ke jaringan telah disediakan satu komputer khusus sebagai tempat penyimpanan file hasil kerja kalian. Tuliskan langkah-langkah untuk menyimpan data di komputer tersebut. B. Direktur perusahaan PT Maju Sejahtera Sentosa membutuhkan aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan para karyawan serta staf baik secara visual, audio maupun teks. Coba kalian analisis berdasarkan kasus tersebut. Aplikasi apa yang cocok untuk keperluan tersebut dan berikan alasannya. Rangkuman. Jaringan komputer dan internet merupakan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi, bertukar data antar komputer maupun smartphone baik secara lokal dengan memanfaatkan Bluetooth, hotspot portable, kabel data maupun menggunakan internet. Komponen perangkat jaringan antara lain komputer klien, server, LAN card, NIC, wireless card, USB wireless, Bluetooth, router, modem, ONU, wireless router, access point, switch, hub dan kabel jaringan, coaxial, UTP-STP serta fiber optik. Bluetooth digunakan untuk berbagi file atau akses internet antar perangkat seperti antar smartphone, smartphone dengan laptop atau PC dan sebaliknya. Untuk berbagi antara smartphone dengan laptop atau PC selain menggunakan Bluetooth bisa juga menggunakan kabel. Dengan adanya jaringan internet kalian dapat mencari informasi atau berita dengan mudah, cepat dan murah dengan memanfaatkan search engine seperti Google, Yahoo, Bing. Serta dapat berkomunikasi dengan orang di tempat yang berbeda dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, seperti email, Gmail, Ymail, Hotmail, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Brave, percakapan, WhatsApp, Telegram, Signal, Line, video conference, Google Meet, Zoom, Skype, berita, Kompas, Detik, JPNN, CNN, Tribun News.